Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Widitya Leoni 1911021004, mahasiswi 3B D4 Akuntansi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai nilai waktu dari uang atau yang biasa kita kenal dengan time value of money. Nilai uang sekarang tidak akan sama dengan nilai di masa depan. Uang saat ini dipegang sekarang lebih berharga nilainya dibandingkan dengan nilainya nanti di masa yang akan mendatang. Sejumlah uang yang akan diterima dari hasil investasi pada akhir tahun. Kalau kita memperhatikan nilai waktu uang, maka nilainya akan lebih rendah pada akhir tahun depan. Sebagai contoh, seseorang akan lebih senang menerima uang 1 juta hari ini daripada sejumlah uang yang sama, yaitu 1 juta setahun mendatang. Mengapa hal ini terjadi? Karena jika ia menerima uang tersebut hari ini, ia dapat menginvestasikan uang tersebut pada suatu tingkat keuntungan, sehingga setahun mendatang uang sebesar 1 juta tersebut telah menjadi lebih besar dari 1 juta. Kesimpulannya adalah uang memiliki nilai waktu. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada perhitungan nilai waktu dari uang. Nah, langsung kita masuk kepada bunga tetap, yang mana karakteristiknya adalah pertama, besarnya pokok yang sama dan tingkat bunganya yang juga sama. Kedua, walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungannya ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah besarnya keseluruhan bunga sama dengan P dikali N dikali I, di mana P sama dengan besarnya pinjaman, N sama dengan jumlah tahun atau bulan, dan I adalah tingkat bunga. Sedangkan jumlah yang harus dibayarkan adalah FV sama dengan P ditambah I, sama dengan P ditambah P dikali N dikali I, sama dengan P 1 ditambah P dikali N dikali I. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal dari bunga tetap. Perusahaan Prima Utama akan meminjamkan uang dari bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun dalam waktu 4 tahun dan diangsur 4 kali. Jadi besarnya bunga pada setiap tahun mulai tahun kedua tidak mendasarkan pada sisa pinjamannya. Maka bunga yang harus dibayarkan selama 4 tahun adalah I sama dengan P dikali N dikali I, sehingga menghasilkan I atau bunga yang harus dibayarkan adalah 6 juta rupiah. Sementara itu, oleh karena pemohon harus mengembalikan utangnya, maka FV sama dengan 10 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 4 dikali 15%, sehingga menghasilkan FV sama dengan 16 juta rupiah. Baiklah, untuk contoh soal yang kedua, perusahaan Prima Utama akan meminjamkan uang dari bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 5% per tahun dalam waktu 2 tahun dan diangsur dengan 2 kali. Jadi besarnya bunga pada setiap tahun mulai tahun kedua tidak mendasarkan pada sisa pinjamannya. Maka bunga yang harus dibayarkan selama 4 tahun adalah I sama dengan P dikali N dikali I, sehingga menghasilkan 5 juta dikali 2 dikali 5%, yaitu 500.000. Oleh karena itu, permohonan harus mengembalikan utangnya sebesar FV sama dengan P dikali 1 ditambah N dikali I. Nah, sehingga FV atau future value-nya adalah 5 juta dikali 1 ditambah 2 dikali 5%, yaitu 5.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya adalah nilai majemuk. Nilai majemuk itu adalah penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu apabila bunga tidak diambil pada setiap saat. Jadi future value untuk tahun ke N sama dengan P 1 ditambah I dipangkatkan N, di mana Fn adalah besar pokok dan bunga pada tahun ke N, P adalah besarnya pokok pinjaman, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah tahun. Dalam praktik, 1 tambah I dipangkatkan N telah dituangkan dalam bentuk tabel yang diistilahkan dengan interest factor, sehingga rumus tersebut adalah Fn sama dengan P dikali interest factor dipangkatkan dengan N.
Nah, untuk contoh soal dari nilai majemuk adalah berapa besarnya nilai yang akan datang dari suatu investasi sebesar 2 juta rupiah untuk akhir tahun kedua dengan tingkat bunga 8% per tahun. Nah, cara mencarinya adalah kita gunakan rumus yang tadi bahwa future value untuk tahun ke N adalah P dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Sehingga future value untuk tahun kedua adalah 2 juta dikali 1 ditambah 0,08 dipangkatkan dengan 2. Maka future value untuk tahun keduanya adalah 2.332.800 rupiah. Selain menghitung dengan rumus tadi, kita juga bisa menggunakan tabel dari future value interest factor, yang mana 2 juta dikali 1,1664 sehingga menghasilkan 2.332.800 rupiah. Jadi hasil mencari perhitungannya dengan menggunakan tabel tadi ataupun dengan menggunakan rumus hasilnya adalah sama, yaitu 2.332.800 rupiah. Selanjutnya nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang merupakan kebalikan dari nilai majemuk, adalah besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan mendatang. Nah, di sini jelas bahwa nilai sekarang merupakan kebalikan dari nilai majemuk, sehingga rumusnya juga merupakan kebalikan dari rumus nilai majemuk. Maka rumusnya adalah nilai sekarang sama dengan nilai yang akan datang tahun ke N dibagi 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan dengan jumlah tahun faktor. Nah, untuk contoh soalnya, berapa nilai sekarang dari uang sebesar 15 juta yang akan diterima 5 tahun kemudian dengan tingkat opportunity cost sebesar 5% per tahun. Nah, maka jawabannya adalah nilai sekarang sama dengan future value tahun ke N dibagi 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan dengan jumlah tahun. Sehingga P sama dengan 15 juta dibagi 1 ditambah 0,05 dipangkatkan dengan 5. Sehingga P adalah 11.752.892,5 rupiah. Nah, selanjutnya adalah nilai majemuk dari annuity. Annuity merupakan seri dari pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu. Pembayaran ini dapat dilakukan pada akhir tahun yang berjalan. Maka perhitungan dapat dirumuskan dengan F sama dengan A dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung dipangkatkan dengan N dikurang 1 dibagi dengan I. Nah, dengan F adalah nilai sejumlah uang pembayaran seri, A sama dengan penerimaan setiap saat, I sama dengan tingkat bunga, dan N adalah jumlah tahun. Maka 1 ditambah I dipangkatkan N dikurang 1 itu adalah equal series compound amount factor yang akan dapat diperhitungkan. Contoh soal nilai majemuk dari annuity adalah perusahaan prima utama akan membayar hutang atau pinjaman sebesar 4 juta dalam 5 tahun setiap akhir tahun berturut dengan bunga 15% per tahun. Tetapi pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Nah, berapakah jumlah uang yang harus disediakan perusahaan untuk membayarkan pinjaman tersebut? Nah, untuk menjawabnya kita gunakan rumus yang tadi bahwa F sama dengan A dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N dikurang 1 dibagi dengan I. Nah, maka F sama dengan 4 juta dikali 6,742. Nah, sehingga F sama dengan 26.968.000. Nah, begitupun dengan menggunakan tabel annuity. Maka dapat dihasilkan F sama dengan 4 juta dikali 6,742 sama dengan 26.968.000 rupiah. Jadi dengan menggunakan tabel annuity pun
Jawabannya akan tetap sama dengan menggunakan rumus. Nah, yaitu Rp26.968.000. Nah, selanjutnya adalah nilai sekarang dari annuity. Ini merupakan kebalikan dari perhitungan jumlah nilai majemuk dari suatu annuity. Nah, sehingga perhitungannya dapat dirumuskan dengan Fn sama dengan A dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N dikurang 1 dibagi dengan I dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Di mana Fn adalah jumlah semua penerimaan-penerimaan dinilai sekarang, A sama dengan penerimaan setiap saat, I sama dengan tingkat bunga, dan N sama dengan jumlah tahun. Contoh soal nilai sekarang dari annuity. Prima adalah pemilik rumah kontrakan. Ia akan menghitung nilai sekarang dari uang yang akan dia terima dari pengontrak rumah 5 tahun yang akan datang, di mana setiap tahun Prima menerima uang sebesar 4 juta setiap akhir tahun selama 5 tahun. Berapakah nilai sekarang uang tersebut yang akan diterima Prima di awal tahun tersebut selama 5 tahun dengan tingkat bunga sebesar 15% per tahun? Nah, jawabannya adalah Fn sama dengan A dikali 1 ditambah I dipangkatkan N dikurang 1 dibagi dengan I dikali 1 tambah I dipangkatkan dengan N. Nah, sehingga Fn-nya adalah 4 juta dikali 1,0114 dibagi 0,30171. Nah, sehingga Fn-nya adalah Rp13.408.000. Nah, perhitungannya juga bisa menggunakan tabel annuity, yaitu 4 juta dikali 3,352 sehingga menghasilkan Rp13.408.000. Nah, jadi perhitungan dengan menggunakan tabel annuity dengan perhitungan menggunakan rumus, jawabannya adalah sama, yaitu Rp13.408.000. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kejanggalan dalam pembuatan video ataupun penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.